Oke, selamat malam. Eh, kita bersyukur hari ini di ngopi kita ngobrolin perkara iman ada Guru Injil Johan Nugroho bersama dengan kita. Terima kasih Mr. Johan untuk waktunya. Dan di tengah-tengah kita juga ada Kenneth yang membantu di dalam host hari ini bersama dengan saya. Dan terima kasih teman-teman. Dan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan bisa live chat dan kita akan ajukan pertanyaan kepada Lose Johan. Ya, nanti kita akan awal dengan doa pembukaan, perkenalan Lose Johan, kemudian nanti penyampaian sharing, dan kemudian kita akan diskusi. Kita akan mulai dengan doa pembukaan, minta Kenneth untuk berdoa. Oke, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapak, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul di live YouTube untuk ngobrolin perkara iman bersama dengan Ko Johan Nugroho. Kiranya Tuhan boleh pimpin pembicaraan pada malam hari ini, supaya pembicaraan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan terutama kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Silakan kita akan perkenalan dengan Bro Johan Nugroho. Silakan memperkenalkan Halo diri. teman-teman, ini pertama kalinya diajak Lose Roni ngopi bareng gitu ya. Sudah siap kopinya gitu ya. Lengkap ini kopinya, ini lengkap. Thank you Lose Roni. Perkenalkan saya Johan Nugroho, saya melayani sebagai pembina SING Youth GKY Puri. Saya juga sedang merintis satu community baru mulai namanya Vestige. Di situ kita belajar pemikiran yang multidisipliner begitu ya. Dan saya juga mantan begitu ya, sudah nggak lagi, per semester ini sudah berhenti. Saya sempat mengajar di UPH College. Demikian perkenalan diri saya. Sudah menikah, anaknya 3, istri 1. Oke. Oke. Kita hari ini akan bicara atau membahas tentang jodoh nih. Kira-kira seperti apa yang bisa dipaparkan oleh Bro Johan berkaitan dengan jodoh? Silakan. Oke, teman-teman, saya mungkin 20 menitan ya, saya minta waktu memperkenalkan tentang jodoh ya. Biasanya itu waktu kecil, waktu remaja jadi orang Kristen, kita itu dibicarain, kamu cari tulang rusukmu begitu ya. Itu dulu saya percaya aja, siapa ya tulang rusukku gitu ya. Maka ayat ini yang sering muncul, kemudian manusia itu berkata, Adam gitu ya, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Jadi pergumulannya adalah siapa ya jodohku begitu ya. Lah hari ini saya ingin sedikit mendobrak konsep jodoh itu justru begitu ya. Konsep pengertian kita tentang kata jodoh itu sebetulnya apa gitu ya. Karena saya dulu mengajar filsafat, jadi saya sedikit mengutip dari beberapa kisah filsafat ya. Di dalam filsafat ada kisah teman-teman ya, dari karyanya Plato begitu ya, di buku Simposium ya. Bagian itu berbicara tentang filosof yang sedang duduk minum dan mereka ngomongin tentang apa itu cinta begitu ya. Dan ada bagian Aristophanes ini sangat menarik. Begitu kenapa? Karena di dalam tradisi Yunani di kisah ini diceritakan aslinya manusia itu menempel begitu ya. Artinya manusia itu ada 3 jenis sebetulnya. Dia nempel kayak di gambar itu, perempuan sama perempuan ya, cowok sama cowok sama cewek. Jadi makanya ada, kalau di dalam tradisi Yunani ada hubungan yang homogen gitu ya, antara perempuan-perempuan. Mengapa? Karena manusia memang diciptakan awalnya itu ada 3 jenis yang nempel badannya begitu ya. Tapi karena manusia itu kuat, Zeus itu melihat itu berbahaya, maka dengan petirnya dibelah manusia begitu ya, sehingga manusia itu jadi lemah. Akhirnya ketika dibelah, manusia itu di dalam hidupnya jadi lemah.
sebelum dibelah nggak ada cinta itu, tapi ketika dibelah cinta itu ada, begitu. Dan manusia itu mencari belahan jiwanya, begitu ya. Jadi mungkin kata soulmate gitu ya, kata soulmate belahan jiwa itu dari tradisi Yunani, teman-teman, begitu ya. Jadi apakah konsep jodoh kita itu seperti ini? Ini kan mirip ya. Adam, dari tubuh Adam itu diambil Hawa, begitu, tapi beda gini ya. Itu cuma tulang rusuknya dan akhirnya jadi wanita. Maka kita nyari pasangan kita yang sejak awal dulu itu di mana. Masalahnya apakah betul ya kita berpikir seperti itu? Nah, saya ajak kita mengkritisi sebentar begitu ya, di dalam dunia filsafat itu terkenal yang namanya Greek miracle, ya. Jadi ada sesuatu fenomena yang unik sebelum Yesus, sekitar saya agak lupa 400 atau 500, saya agak lupa. Itu ternyata orang di daerah Miletos. Miletos itu mencoba menjelaskan dunia ini berdasarkan yang bukan mitos atau agama, begitu ya. Jadi mereka memikirkan dunia ini asal muasalnya dari mana. Maka ada kata yang di situ yang saya tuliskan, arke. Arke itu asal muasal, awal muasalnya di mana. Maka ada arkeologi, berusaha mencari di masa lampau, menggali benda-benda. Ini berasal dari mana, begitu ya. Dan akhirnya pandangan ini muncul filsafat alam, yaitu asal muasal segala sesuatu itu air, api, ada yang air, udara, api, begitu, avatar, begitu ya. Pokoknya asal muasal segala sesuatu dicari. Ada yang bilang perubahan, ketidakperubahan. Jadi ada satu fenomena manusia itu mencari di belakang gitu. Asal muasalnya di mana segala sesuatu, begitu ya. Sehingga manusia konsen terhadap hal-hal yang di masa lampau, ya. Dan ini sangat terpengaruh dan menginspirasi kehidupan. Selalu kalau kita belajar fisika, ini dari mana asalnya? Hujan dari mana? Tumbuhan ini dari mana? Ya, dunia ini dari mana? Mereka berusaha mencari arke. Dan ini sebetulnya mempengaruhi cara berpikir kita tentang jodoh kita. Kita mencari arkenya. Ini tulang rusukku, ini yang ada di tubuhku, tulang rusuknya siapa? Begitu ya. Kita mencari jodoh itu dengan pemikiran yang pas, yang masa lampau, begitu ya. Ini masalah nggak ya kita mencari jodoh dengan pemikiran yang masa lampau gitu ya. Siapa jodoh yang sudah ada dulunya begitu ya, yang dari diriku diambil tulang rusukku, atau siapa tulang aku ini, kalau cewek bilang ini aku tulang rusuknya siapa begitu ya. Tapi masalahnya teman-teman, ini yang saya kadang kritik, kenapa? Yang itu diambil tulang rusuknya kan Adam begitu ya. Kan cuma Adam. Jadi saya mah nggak diambil begitu ya, walaupun mungkin jumlahnya ganjil gitu. Itu kan ceritanya Adam. Kalau kita kan sudah hasil dari perjumpaan sperma dan ovum begitu ya. Ya jadi kita nggak bisa lihat begitu ya, tulang rusuknya siapa. Kalau berupa puisi buat lagu boleh lah ya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir di sananya begitu ya. Atau kalau nggak bilang tulang rusuk, Tuhan itu sudah tentuin siapa tuh di sana buat gua gitu kan. Tapi masalahnya kita akan sulit. Kenapa? Kita tanya, bisa nggak orang karena kebebasannya memilih apa jodoh yang sudah disiapkan sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya kan? Kalau umpama saya sama istri saya, dulu ternyata saya itu sudah disiapkan Tuhan, jodoh saya itu si A. Ternyata saya dengan free will, saya nggak mau A. Saya milih istri saya. Oh, kebetulan istri saya juga mau. Berarti kan tatanan jodoh di dunia hancur, sudah. Begitu ya. Jadi kita itu seling berpikir masa lalu, dan ketika berpikir masa lalu repot juga loh. Kita pengen tahu siapa itu, ya kan? Ya. Dan bagaimana free will kita bisa memilih yang Tuhan nggak sih, yang mungkin sudah disiapkan Tuhan buat kita, ya? Jadi apakah itu membuat tatanan jodoh dunia hancur, begitu kan? Karena saya milih punyanya orang lain gitu ya. Atau jangan-jangan Tuhan siapkan satu atau beberapa, lah itu lebih pusing lagi kan ya. Jangan-jangan Tuhan siapkan beberapa, walaupun yang dinikahin satu begitu ya. Tapi kan ada kenyataan di Alkitab itu para leluhur kita nggak dikasih cuma satu kan begitu. Itu gimana tatanan jodoh? Jadi ini repot teman-teman. Kenapa? Karena kita berpikir untuk masa lalu, Tuhan itu kira-kira desain aku jodoh yang mana? Itu masalahnya. Itu masalah kita, masalahnya. Karena kita terpengaruh filsafat Yunani. Ya.
Berbicara tentang dosa juga kita mikirin masa lalu siapa yang melakukan ini, siapa yang tanam pohon, yang buat itu ada pasti dimakan, sudah tahu pasti dimakan kok tetap ditanam begitu ya. Itu kan problem dari apa ya? Dari arke sebetulnya ilmu pengetahuan yang berkembang kita berpikir awal muasal seperti apa. Padahal kejadian itu ditulis untuk menceritakan cinta Tuhan kepada manusia, bukan kenapa dia nanam pohon di sana gitu kan. Itu kan masalah salah membaca sebetulnya kan ya teman-teman. Kita salah membaca begitu ya. Dan cerita tentang manusia pertama. Maka saya bilang orang Kristen katanya menikah itu harus begitu ya, karena mengikuti panggilan Tuhan, beranak cucu, memenuhi bumi. Buminya udah penuh begitu ya. Kenapa pakai KB kalau beranak cucu memenuhi bumi? Itu kan masalahnya begitu ya. Dan bagaimana ada realitas Yesus sendiri tidak menikah, tetapi dia melakukan kehendak Allah begitu kan? Ya, ada orang-orang yang pengen nikah nggak bisa nikah. Ya, itu jodohnya gimana? Jadi ada banyak hal yang sulit di sini teman-teman. Tapi salah satu yang masalah tadi kita berpikir di past. Dan ketika di past kita berpikir asal muasalnya ini di mana Tuhan menerapkan. Saya nggak lama-lama ya karena ini ngopi supaya kita bisa diskusi lebih seru. Mungkin banyak yang nggak setuju sama saya, nggak apa-apa gitu ya. Belum lagi ini kita dapat ayat gitu ya. Ternyata Yesus ngomong ada orang yang tidak kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Nah loh, ini yang ngomong Yesus bukan saya. Jadi nanti kalau nggak jelas, saya yang jelasinnya nggak jelas, tanya Yesus nanti ya. Ada yang nggak kawin karena ia memang lahir demikian dari ibunya. Teman-teman, konteks di sini itu tentang ini. Yang kedua, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Maksudnya apa ini dijadikan demikian oleh orang lain? Sebetulnya ini pada waktu Yesus ada di zaman-zaman Alkitab juga ada yang namanya Kasim. Jadi orang yang memang betul-betul dibuat nggak bisa punya anak begitu ya. Biasanya yang melayani di sana ada faktanya kayak gini. Dan dia kan juga nggak bisa marriage gitu ya. Kalaupun marriage tidak bisa punya keturunan, teman-teman. Ya. Jadi ada orang, Yesus pun tahu ada realitas. Kalau kita mau perluas tafsirannya, pada zaman dulu ada orang yang dibuat nggak bisa menikah, nggak bisa punya anak begitu loh. Terus dia nikah buat apa? Begitu ya. Mungkin buat kesepian supaya bisa ada teman. It's okay, tapi dia nggak bisa punya anak. Iya kan? Lah sekarang konteksnya gimana? Lah sekarang kita juga punya zaman dengan sistem media yang ada yang mana cantik atau ganteng itu didefinisikan. Ya, ada sistem dunia yang membuat lu cantik, lu nggak cantik, sehingga yang nggak cantik itu juga kesulitan. Nggak cantik dalam arti apa ya? Dalam arti yang tidak sesuai dengan zamannya, teman-teman. Itu juga ada kesulitan. Anda dibuat dalam tanda kutip tidak bisa menikah oleh orang lain begitu ya, oleh bisnis. Kalau Anda belajar sejarah beauty, setiap zaman keindahan itu berkembang. Dulu wanita yang perutnya agak lebar, pinggangnya lebar itu dibilang cantik, sekarang enggak gitu kan. Jadi siapa yang mendefinisikan kecantikan? Dan belum lagi ada tuntutan-tuntutan yang lain. Bagaimana dengan ada orang-orang yang kurang sempurna secara fisik, ya kan, secara intelektual, akhirnya dia tidak bisa menikah begitu ya. Ini sebuah realita yang ada sampai hari ini. Tapi juga ada orang-orang yang oleh kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga, dia memilih nggak menikah. Teman-teman, ini sesuatu yang real loh, berbicara tentang jodoh. Kalau kita pegang pandangan yang pertama, bahwa Tuhan sudah ditetapkan di sana, bagaimana ketika orangnya nggak mau dan dia memilih kerajaan surga? Ya kan? Ini tidak mudah teman-teman ya. Ini sebuah realitas yang ada begitu ya. Oke, kita anggaplah. Jadi Anda yang mana begitu ya? Anda yang lahir demikian begitu ya. Lahir demikian mungkin kita bisa tafsirkan di dalam konteks ini teman-teman. Mungkin dia adalah ya mungkin kalau memang ini apa maksudnya? Ada orang-orang yang tertentu punya kebutuhan khusus ya teman-teman ya. Secara sosial dia punya kekurangan, mungkin secara fisikal begitu ya, sehingga orang tidak bisa melanjutkan teman-teman ya untuk menikah. Oke, saya akan lanjutkan slide selanjutnya supaya cepat. Oke. Nah, justru saya mengajak hari ini teman-teman untuk kita memikirkan sesuatu yang berbeda ya. Gara-gara arke, manusia tuh pengen tahu sejak awal. Manusia ini pengen tahu future-nya begitu ya. Dan itu yang membuat manusia lebih tenang kalau dia tahu berasal dari mana, terus nanti ke depannya jodohnya siapa. Manusia itu membuat dia lebih tenang. Padahal sebetulnya justru kenyataan kita menjadi manusia itu kita punya banyak ketidaktahuan. Justru saya mengajak ketika kita memikirkan jodoh, kita embracing
the joy of unknowing, begitu ya. Justru kita harus nggak tahu. Kenapa? Kamu pengen tahu Tuhan ciptain awal jodohmu di mana? Lu bisa tahu, ada yang bisa kasih tahu gitu kan. Jadi kadang-kadang banyak orang itu terlalu berlebihan begitu ya. Dia tidak mau jadi manusia. Justru ketika dia jadi manusia, dia harus nggak tahu. Jadi kalau Anda sekarang, aku nggak tahu jodohku bagus gitu ya. Nggak harus tahu dan nggak bisa tahu begitu ya. Apalagi tanya Tuhan asal muasalnya dulu yang ditetapin buat gue siapa ya? Si A, si B. Akhirnya ada gereja dulu. Dulu saya pernah juga, kira-kira Tuhan nanti yang pakai baju merah itu jangan-jangan jodohku begitu ya. Nanti yang begini, wah itu kacau banget begitu ya. Nanti kalau nggak cocok, coba tes kedua, ketiga, dan keempat. Begitu. Akhirnya nyambung juga gitu ya. Belum nanti yang ada kelainan-kelainan tertentu, kayaknya Tuhan bilang lu jodoh gua gitu kan. Itu sulit teman-teman ya, ini sulit ya. Jadi justru realitas kemanusiaan kita nggak bisa tahu asal muasalnya kayak gimana gitu loh. Ketika Tuhan tetepin ciptain satu atau dua, lebih baik kita taruh itu ke dalam unknowing. Ya. Kenapa? Karena unknowing itu seperti kita melakukan perjalanan. Sekarang kita sedang berjalan ya. Kita melakukan perjalanan. Dan ketika berjalan ada planning gitu ya. Ada planning ketika kita cari jodoh, kira-kira ada planning aku mau menikah sekian. Tapi kalau kita strict di situ, saya percaya kamu akan stres begitu. Ternyata 30 belum ada yang naksir begitu ya. Oh Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang aku. Oh jangan-jangan apa gitu. Aku berdosa. Waduh, udah banyak aja itu ya yang Anda bisa cari permasalahannya begitu ya. Justru ketika kita ngelakuin perjalanan, kita punya planning, tapi kita harus buka untuk yang namanya unpredictability, unknowing. Maka ketika kita jalan, ketika ada hal-hal yang tidak tertebak, itu yang semakin indah. Kemarin saya beberapa minggu lalu disurprisein sama anak UPH College, mantan murid saya tahun lalu. Tahu-tahu datang dia siapin kue dan ternyata tidak terprediksi, semua gagal. Dalam arti gini, kuenya kejatuhan pas ditulisan nama saya kejatuhan botol minum begitu ya. Terus mereka korek apinya nggak nyala-nyala begitu ya. Akhirnya ya udahlah, happy birthday dengan kue nyampe. Maaf Pak, gini. Apa ini keindahan begitu ya. Saya nggak bakal lupa seumur hidup itu kue penyok nama saya ketawa kenceng dan itu bagian dari kehidupan teman-teman ya. Jadi kita itu sering merasa sok tahu, pengen tahu gitu ya. Akhirnya mengada-ngada, tanya tanda-tanda dan segala macamnya gitu loh. Ya, dan kita tidak melihat jodoh itu sebagai journey. Ya jangan-jangan kita yang tadi dibuat orang demikian begitu. Atau jangan-jangan ternyata kita usia 30 kita nggak tahu. Ternyata setelah 36 kita tahu, ternyata kita mantapnya kita nggak menikah. Ya, cuma ini kan gereja tidak memberi ruang buat orang itu sering-sering kan. Yang menikah itu tersiksa, yang nggak menikah kenapa? Kapan? Itu siksaan loh buat orang seperti itu, begitu ya. Kapan menikah? Kok belum, begitu kan? Itu kan panggilan Tuhan, perintah kejadian, itu teman-teman itu sesuatu yang terjadi gitu ya. Jadi belum tahu, kita mungkin 30 tahun, umur 30 kita nggak marah-marah sama Tuhan, tapi ternyata 39 we don't know loh. Kita ternyata dipanggil untuk nggak menikah, ya. Saya dengar dari dosen saya, Pak Emil Salim, di luar negeri gitu ya, di Amerika mulai ada biara-biara dari kalangan Protestan yang orang-orang yang memutuskan tidak marriage untuk melayani Tuhan. It's good loh, begitu kan? Ya, siapa bilang itu nggak bagus? Cuma di Asia itu akan tersiksa, lebih baik pindah ke Amerika begitu ya. Kalau nggak menikah teman-teman. Nah, ketika kita nggak fokus ke masa lalu ya, saya ajak kita fokusnya di dalam sekarang gitu ya, sekarang, ya. Kalau kita bergumul masalah evil, contohnya kita mikirnya pohon pengetahuan baik dan jahat, lu ngapain gitu kan? Lu jauh banget gitu kan? Sekarang aja, ya, sekarang aja. Atau kita ketakutannya future nanti datang ya, enggak ya? Kalau udah datang gimana? Tapi kita nggak fokus sama sekarang. Jadi akhirnya kita benar-benar orang yang hidup di masa lalu dan hidup di masa depan. Saya selalu ngomong sama murid saya, masa depan itu ada nggak sih? Ya. Masa depan mana? 10 tahun lagi? Setelah 10 tahun lagi nggak? Kapan itu? Sekarang kan? Begitu kan? Sekarang. Ya udah nggak ada. Jadi kalau kamu nggak bisa nikmati, nggak bisa bahagia sekarang, lu tunggu 10 tahun, pengen bahagia nanti ketika lu kaya, lu nggak bakal bahagia. Karena kebahagiaan dari hari ini. Maka Alkitab selalu ngomong, jangan khawatir hari esok, gitu kan? Masa lalumu udah ditebus dan sekarang, jika engkau dengar suaranya, jangan kerasin hati. Itu kan jelas banget teman-teman ya.
Dan ternyata ini juga dianut salah satu Zen filosofi ya, Zen Buddhism itu juga menganut. Film Kung Fu Panda kan ada. Jangan masa depan, sekarang ini present. Dan saya ngerti seorang teolog ya, namanya Stanley Gretsch bilang, ketika kita hidup in the presence gitu ya, kita itu sedang merasakan eternity. Kenapa? Karena di dalam eternity itu nggak ada past, future itu nggak ada. Itu nggak ada past, present, future. Kekekalan itu ya nowness. Maka kita kadang-kadang kalau pacaran gitu ya, kita udah lupa waktu begitu ya. Kenapa? Kita menyentuh kekekalan begitu ya. Kita ngopi gini lupa waktu. Jangan sampai saya ngomong lupa waktu begitu ya, teman. Yang terakhir, saya udah langsung terakhir aja ya. Cepet ya, teman-teman. Nah, ini saya coba aplikasikan the joy ini di dalam jodoh. Maka nggak usah mikir jodohku siapa gitu kan. Tuhan taruh mana? Nggak usah. Ya kalau pakai prinsip ya udah prinsip yang ada sekarang gitu ya, nggak usah dia dulu tulang rusukku nggak ya, jangan-jangan ini prinsip udah Tuhan udah kasih prinsip sekarang apa ya, yaitu God sudah kasih prinsipnya, prinsip terutama di dalam hukum firman Tuhan apa? Mengasihi Tuhan sesama diri, enough. Gampang kan, ya kan? Mengasihi Tuhan sesama diri, dan ini kan kasih itu di dalam perjalanan karena kita nggak ada yang sempurna. Jadi siapa jodohku? Cari itu. Tapi kalau dia yang kayak gitu nggak mau sama kamu ya bukan jodohmu begitu loh. Kamu udah kejar 10 tahun dia nggak mau ya bukan gitu kan. Gampang ya teman-teman. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri, mengasihi sesama ya. Jujur di gereja banyak yang mengasihi Tuhan ya. Mengasihi sesama nggak banyak yang mengasihi diri. Kalau itu bagi saya ya kasihnya belum cukup gitu ya. Itu harus 3 hal itu berjalan bersamaan ya. Jadi jelas unknowing tapi knowing ya. Know-nya apa? Prinsipnya dari Tuhan. Dulu saya sama istri saya nggak disetujuin begitu ya. Karena istri saya dari aliran gereja tertentu harus dapat jawaban dari Tuhan. Kakak rohaninya harus dapat penglihatan atau mimpi. Kakak rohani saya harus dapat penglihatan atau mimpi begitu. Akhirnya saya dipanggil oleh hamba Tuhan di gerejanya. Kamu yakin dari Tuhan? Yakin. Udah dapat mimpi? Enggak gitu ya. Terus dapat dari mana? Ada ayatnya begitu kan. Ayatnya apa? Sama-sama seiman melayani cinta Tuhan. Itu ayatnya, itu dari Tuhan kan, kehendak Tuhan kan, udah gampang beres. Sudah selesai Tuhan, teman-teman, betul ya? Ya. Kalau yang cinta Tuhan kamu lihat melayani dengan sungguh-sungguh, walaupun tentu setiap orang dan kita tidak sempurna begitu kan. Ya. Tapi kalau dia enggak mau sama kamu ya udah gitu kan, kamu udah berusaha dan sampai capek ya udah, dan kamu terbuka untuk orang lain. Kalau 2 gimana? Dinikahin dua-duanya. Dua-duanya gak ada, ya pilih salah satu begitu ya. Kalau udah 2 sama-sama begitu ya kamu nggak apa-apa pilih secara ternyata aku lebih cocok sama yang dengerin aku. Kenapa? Kalau yang satu dia aktif di luar gitu, dia pelayanan terus, dia banyak dengerin orang, akhirnya waktu buat aku nggak cukup. Yang ini dia pelayanannya lebih nggak keluar, tapi dia pelayanan lebih mempersiapkan, jadi lebih mendengar aku. Itu good. Kenapa? Karena mendengar kamu pengen didengar kan juga bagian dari mengasihi diri begitu kan. Jadi ini bisa dijambarkan secara detail teman-teman ya. Jadi Tuhan harus nggak tahu orangnya siapa, nggak usah pengen tahu jodohku siapa, si A, si B, tapi Tuhan kasih prinsip begitu ya. Prinsip yaitu mengasihi. Oke? Yang kedua, ini adalah sebuah perjalanan yang kamu nggak tahu. Jadi ketika kamu sampai menggumulkan, ini kira-kira cocok sampai kamu menuju pernikahan, kamu gumulin bener-bener sampai nikah. Ya setelah menikah, kamu udah bilang itu jodohku udah. Jadi nggak bisa kamu bilang setelah menikah, ini jangan-jangan bukan jodoh gua. Udah, no, udah. You nggak tahu, nggak akan bisa yang jawab begitu. Yang jawab perasaan-perasaanmu sendiri. Begitu lu nikah, mau kayak apa kamu udah putusin itu jodohku. Jadi kalau mau bertanya, tanya begitu ya sebelum nikah. Oke? Ya teman-teman, jadi jangan berpikir siapa. Kamu nggak bisa bakal tahu siapa yang ditentukan Tuhan. Tuhan nggak bakal ngomong. Ya kan? Tapi Tuhan kasih prinsip firman. Dan ini perjalanan justru kamu nggak merasa sok tahu. Celakanya teman-teman, kalau kamu merasa ini jodohmu dan kamu dapat dari Tuhan, padahal ada area-area yang tertentu kamu nggak cocok. Ada kejadian kayak gitu. Ada orang yang merasa ini jodohnya sama Tuhan, tapi dia banyak hal yang dia nggak cocok. Dia maksa, kayaknya ini dia ini karena Tuhan udah meneguhkan, dan akhirnya mereka tetap nikah. Dan ternyata hal yang tidak cocok itu benar-benar yang dia paksain padahal dia belum siap. Dia tetap maksa nikah. Kehidupan pernikahannya menyakiti pasangannya juga. Ngerti nggak maksud saya? Ya, mungkin itu hal-hal yang kelihatannya nggak rohani, ya. Tapi dia belum bisa terima, dia belum bisa deal begitu ya. Jadi yang terakhir teman-teman, kita fokus dengan nowness. Nowness itu sekarang kamu udah punya pacar belum? Ya.
Kamu udah punya pacar belum? Kamu sekarang apa? Dirimu bagaimana? Begitu ya. Jadi saya mengajarkan kita fokus sama mengasihi diri, mencintai diri, ya kan? Melayani Tuhan, melayani sesama. Kenapa? Karena ketika kita belajar mencintai diri, nanti kita juga lebih peka. Ternyata kebutuhan-kebutuhan kita punya kebutuhan. Sehingga ketika kita cari pasangan, kita juga tahu, ternyata aku punya kebutuhan ini, dia nggak cukup loh. Kira-kira bisa nggak ya aku tetap menikah? Aku siap nggak? Kenapa? Karena kita mengenal diri. Kita mengenal diri, kita akan lebih mudah mengenal orang lain. Ya, banyak orang nggak concern di dalam mengenal diri. Yang pertama apa? Mengasihi Tuhan. Kelihatannya rohani banget, begitu ya. Kelihatannya rohani banget, kelihatannya dirinya hilang. Tapi itu nggak bener. Karena Tuhan ngajarin mengasihi diri. Sehingga saya ngomong loh kadang-kadang sama anak pemudi-pemuda saya, bener kamu, bener-bener. Secara fisikal kamu bener-bener itu. Ya kan? Itu real loh. Itu kamu jangan sembunyi-sembunyi loh. Kamu harus jujur loh secara fisik. Kalau kamu memang benar-benar nggak bisa, kamu karena ini bukan sesuai Tuhan, ya gimana gitu loh. Apakah kamu sampai udah seorang yang sudah sampai benar-benar fisik bukan masalah buat kamu begitu kan, teman-teman? Itu real ya. Jadi tentang diri yang contohnya dia memaksa menikah sama hamba Tuhan karena hamba Tuhan kan harus melayani banyak jemaat, padahal dia kebutuhan ditemeninya besar banget gitu kan. Aku harus belajar, tapi bener nggak? Lu siap nggak? Gitu kan? Lu siap nggak gitu ya? Jadi ini harus dipikirkan teman-teman. Karena ada juga yang mencintai Tuhan yang nggak kayak hamba Tuhan begitu kan? Gitu ya. Yang dia bisa tetap nemenin kamu bersama-sama dengan kamu begitu kan? Ya, kamu milih dokter begitu ya, lagi makan malam tahu-tahu dia harus melayani pasien, apalagi dokter kandungan. Pergi sewaktu-waktu kamu ditinggalkan, sedangkan luka kamu adalah ditinggalin orang gitu kan. Itu yang harus dipikirin secara dalam untuk mengasihi diri juga. Maka catatan mengenal dan mengasihi diri itu penting ya. Bagaimana itu kita konsen sekarang ya, dan bagaimana itu kepasangan kita. Jujur saya dulu waktu ketemu sama istri saya, justru ketika saya sudah memutuskan kayaknya saya nggak konsen lagi deh untuk mencari pasangan, ya saya mau melayani gitu ya, saya mau melayani jiwa saya semangat, tahu-tahu di akhir semester mau berangkat pelayanan di Surabaya, pas pelayanan ketemu calon istri saya, ya udah teman-teman dia. Dan di situ lebih natural, nggak ngoyo. Banyak orang kan yang ngoyo gitu, wow kenapa nggak dapet pacar kan usia segini begitu ya. Ya itu justru kamu akan tertekan, kamu nggak rileks. Saya selalu ngomong kayak orang main basket. Kalau kamu pengen jago, pasti bola di tanganmu lepas terus. Tapi kalau kamu fun, kamu seneng main di sana, kamu enjoy gitu ya, daya tarikmu itu keluar tersendiri begitu loh. Ketika kamu bergaul, makanya pergaulan di dalam sebelum pacaran itu penting. Kenapa? Karena kita tahu orang yang kita kenal itu gimana realnya gitu loh. Gimana ketika dia natural gitu ya teman-teman. Jadi itu saya rasa penting. Jadi saya cuma kasih prinsip ini, semoga bisa menjadi berkat ya. Thank you Lose. Thank you Ken. Oke, thank you banget buat Ko Johan, penyampaian materinya sangat menarik ya. Tadi disampaikan bahwa kita jangan terjebak dengan masa lalu. Gimana tulang rusuk kita diambil gitu, terus sekarang kita cari-cari tulang rusuknya di mana gitu. Terus disampaikan juga tentang mencari jodoh itu ada unknowing gitu, ada keindahan ketika kita nggak tahu gitu siapa jodoh kita gitu. Kita jangan mau tahu langsung di depan, jadi nggak seru kan gitu kan udah langsung ketemu. Proses journey-nya itu yang kedua, perjalanan mencari jodohnya itu sendiri akhirnya nggak dapet gitu. Terus yang terakhir adalah tentang now-ness gitu, kita berada fokus pada keadaan yang sekarang gitu, jangan terjebak di masa lalu, jangan juga terjebak di masa depan, seperti itu ya. Nah mungkin kita mau buka dan langsung masuk ke sesi Q&A, karena ini ngopi, kita mau ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa silahkan tulis di kolom chat di YouTube gitu ya. Nanti pertanyaan teman-teman akan dimunculkan di layar dan kemudian kita akan coba bahas bersama gitu. Apabila teman-teman ada yang mau bertanya secara privat, mungkin rahasia atau gimana gitu, curhat tentang jodoh. Nah di YouTube itu di kolom chat itu sudah ada link untuk ke Slido gitu. Jadi teman-teman bisa tuliskan link itu, nanti saya akan bacakan pertanyaannya begitu ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama dulu nih. Alsoroni mungkin bisa ditampilkan kali ya. Oke.
Oke, jadi shalom Pak Johan, Kak Nia, dan Kak Roni. Jadi benar nggak sih jodoh kita sebenarnya kita yang milih dan cari sendiri gitu? Mungkin orang-orang yang ini udah dipilih belum sih jodohnya gitu ya? Wah, ini kebalikan. Jadi ada kalau di dalam teologi gitu ya, kita pertentangan antara kedaulatan Allah dan kebebasan manusia gitu ya. Jadi jodoh itu Tuhan yang menetapkan atau kebebasan kita begitu. Jadi saya nggak ngomong-ngomong tadi tentang penetapan atau kebebasan manusia begitu ya. Kenapa? Karena ketika orang memikirkan kebebasan manusia dan kedaulatan Allah, dia memikirkannya di masa lalu, ngerti nggak? Di masa lalu. Jadi jodoh itu di tangan siapa begitu. Kalau Tuhan berarti ditetapin kita nggak bisa apa-apa. Tapi kenyataan di Alkitab kan ada free will, ada sovereignty of God. Tetapi bagaimana itu terjadi kita betul-betul nggak tahu loh. Ya. Ini agak sulit ketika saya harus menjelaskan step logic sama block logic. Di dalam pemikiran Greek itu lebih step logic, Hebraik itu lebih block logic, itu agak sulit. Jadi sebetulnya Ibrani itu percaya bahwa ketika ada kebebasan manusia dan keadilan Allah itu ada, ternyata bertemu. Tapi relasinya gimana? Relasinya lu nggak bisa tahu. Ngerti ya? Ada perjumpaan antara kebebasan manusia dan kedaulatan Allah. Maka ketika ada ayat Tuhan mengeraskan hati Firaun, Firaun mengeraskan hatinya, itu kan kita tanya, siapa yang ngerasin dulu? Kalau katanya Profesor Richard bareng-bareng gitu ya. Tahu-tahu sama-sama keras gitu ya. Nah, ini yang sulit begitu ya. Disinilah justru kita di dalam misteri percaya di dalam kedaulatan Allah. Dan kedaulatan Allah ada firman, tapi di dalam prakteknya kita betul-betul menggunakan kebebasan kita di dalam penyerahan kepada kedaulatan Allah. Jadi sebetulnya nggak usah mikir lagi pilihan saya atau ditetapkan Tuhan, tapi ayo berjalan, bertanya terus di dalam Tuhan, seolah-olah kita nggak tahu sebetulnya dua-duanya, dan kita belajar menyerahkan Tuhan, ada prinsip firman Tuhan, begitu ya, bisa aja mungkin Tuhan memberikan 3 untuk kita pilih semua yang good, begitu ya, kita betul-betul tidak bisa memahami Tuhan. Nah ini masalahnya orang, jalan Tuhan tidak terselami, dia berusaha menyelami jalan Tuhan, begitu ya, yang namanya tidak terselami ya, jangan ya kamu selami kayak gimana pun juga nggak akan paham. Jadi ketika kamu berpikir untuk jodoh, nggak usah mikir itu kebebasanmu atau apa. Berjalanlah, memilihlah. Tapi di dalam pemilihan kamu juga tahu ada Tuhan di sana yang berkarya. Jadi jadilah manusia yang nggak tahu. Itu sih sebetulnya. Ini agak teologis sebetulnya, teman-teman. Berjalan aja ya teman-teman ya, nggak usah mikirin pusing-pusing lah. Oke. Kita lanjut nih, ada pertanyaan lagi. Yang kedua, boleh loh Roni? Dari Marsha ya. Okay. Kalau orang yang dari masa lalu, aka mantan gitu, muncul lagi. Waduh. Gimana nih Johan? Ini murid saya ini. Kan atau move on sih? Ini sulit loh Marsha, gitu ya. Satu, sejauh apa, kenapa dulu putus, itu kan banyak masalahnya gitu kan. Terus dia yang sekarang sama masa lalu bedanya apa, belajarnya dari kesalahan yang masa lalu begitu ya. Terus kamunya gimana, kalau kamunya masih ada perasaan ya jujur ada perasaan, tapi kesulitanmu apa menerima dia, nah itu dibicarain, kadang perlu dibimbing sih ya. Saya selalu menyarankan buat anak-anak yang saya bimbing begitu ya, kalau kamu pacaran better kamu konseling gitu loh. Konseling dulu, untuk kenal diri dulu, kebutuhanmu apa gitu ya. Sehingga mereka bisa tahu ketika dia nggak bisa lepas dari satu cowok, dia nggak lepas sisi mananya. Contohnya ya, dia nggak bisa lepas karena cowok itu nemenin dia, karena sejak kecil dia nggak ditemenin orang tua. Ternyata itu bisa diisi loh sama cowok yang lain. Lah itu bahayanya kan ternyata kalau kamu diisi sama cowok yang brengsek, tapi dia bisa nemenin kamu setiap hari. Cowok yang baik-baik nggak bisa. Nah, itu kan bahayanya, itu kebutuhan kita. Maka perlu banget mengenal diri sehingga kita tahu ketika dia datang lagi apa yang membuat kita tersentuh. Dan memang bagian itu dan bagian dia yang lain bagaimana, apa yang nggak membuat kita bisa begitu ya. Terutama prinsip firman Tuhan, kita lihat dia cukup belajar mengasihi diri nggak, dia mau nggak belajar mengasihi diri, dia mau nggak belajar mengasihi Tuhan begitu ya, dia mau nggak belajar kasih orang lain. Dan kita juga bagaimana, ini sulit sekali ya. Dan kita juga lihat banyak aspek, beberapa kalau keluarga kita tahu, contohnya mantan kita
ternyata nyakitin kita. Nah, itu ada kompleksitas yang baru lagi. Jadi ini kompleks banget. Tahu-tahu begitu dia deketin lagi, keluarga kita udah perang. Nanti perangnya malah rame begitu ya. Jadi ada banyak aspek yang kita harus tahu kisahnya Marsha ini sendiri. Kisahnya cowok ini gimana, keluarganya gimana, perjalanannya setelah putus itu gimana gitu kan. Akhirnya balik kan dia belum ketemu yang lain. Apakah dia udah sadar? Dan sadar aja nggak cukup. Kenapa? Karena banyak anak sadar tidak bisa kehilangan seseorang, tapi dia juga ketika dia nggak dibimbing, nggak dikonseling, dia nggak tahu loh kebutuhannya apa gitu. Ini nggak bicara tentang usia ya. Banyak orang yang sudah bekerja pun bermasalah karena dia tidak mencoba mengenali diri dan menyayangi diri. Jadi saya nggak bisa jawab secara detail. Ini personal banget, personal kisahnya beda. Setiap orang kompleks banget. Cuma kalau kamu masih suka ya jujur ada masih suka di sisi mananya dikenali, terus dia sisi mananya yang kurang good yang dulu kamu sampai putus, sekarang gimana dia bisa nggak mau berubah di situ. Kalau berubah saya sarankan kalau kamu ada komunitas tanya kamu mau nggak dibimbing kakak rohaniku, Mama Loseroni atau siapa, itu better gitu ya. Jadi tidak cuma balikan, tapi balikanmu itu harus ada strategi ya, harus ada strategi. Strateginya apa untuk membuat yang dulu itu nggak works. Karena jujur ya, kadang-kadang ketika kita pacaran terus kita putus, saya ngomong sama istri saya, kamu beruntung loh dapat yang terakhir dari itu bela dia. Dulu saya sama ini gagal-gagal. Kenapa? Karena saya belajar banyak hal loh ketika gagal begitu loh. Sehingga saya belajar sesuatu begitu ya. Itu bagian belajar ya. Bisa sama orang yang sama, bisa juga dengan yang baru. Ya kan? Oke. Thank you Ko Johan, bagus banget ini loh. Pacaran butuh strategi juga ya, bukan sembarangan gitu. Oke, selanjutnya dari Friska Sophia, jika belum mendapatkan jodoh atau kita terlahir sebagai orang yang tidak ditakdirkan memiliki jodoh dari kandungan ibu, apakah berdoa meminta kepada Tuhan dapat merubah hal tersebut? Terima kasih. Ini Friska memikirkan ayat Yesus dengan paradigma arke lagi gitu ya. Asal-muasalnya dia udah, padahal Yesus itu menunjukkan ada banyak fenomena yang kita nggak tahu. Jadi better, bagaimana kita tahu kalau sejak lahir nggak seperti itu? Oke. Itu masalahnya sulit. Jadi lebih baik ketika setelah akhirnya kita sampai usia tertentu dan baru meninggal begitu ya, akhirnya kita nggak punya jodoh, baru kita ngomong mungkin aku sejak lahir sudah ditetapkan. Mengerti ya maksud saya ya. Ya, jadi itu sesuatu yang itu, tapi tetap terbuka. Karena yang justru saya melihat bahaya adalah justru kondisi zaman. Contohnya gini teman, ini sebuah realita, wanita lebih banyak daripada pria, begitu kan? Jadi semakin di kota juga komponen perjumpaan segala macam sulit, apalagi pria-pria ini kan juga kena iklan-iklan tertentu sehingga definisi mereka tentang kecantikan juga berubah, udah dikonstruksi. Jadi justru yang saya banyak orang itu gara-gara media, gara-gara budaya justru dibuat banyak nggak bisa nikah, itu maksud saya. Kenapa? Karena pria-pria ini otaknya udah dirusak begitu kan. Jadi cewek yang idealnya kayak gini, gemuk dikit nggak mau dan segala macam, itu yang wrong sebetulnya. Tapi di antara itu pun tetap Tuhan ternyata baik, dalam arti ada orang-orang pria-pria yang memang tidak melihat fisik itu sebagai sesuatu yang utama. Mengapa? Karena memang ternyata dia di rumah itu seandainya ya dia punya mama yang cantik banget tapi bikin masalah begitu ya. Tapi dia butuhin yang nggak cantiknya, yang penting bisa hadir buat dia gara-gara cantik mamanya jadi artis gitu ya. Keliling terus nggak ada waktu buat dia nggak mau orang cantik. Nah ada orang-orang kayak gitu loh, cantik yang gender. Kenapa? Ini kejahatan dunia, konstruksi sosial. Kalau yang tidak lahir ini memang tafsirannya itu agak, waktu saya baca agak blur. Jadi yang dibuat sejak lahir itu apa gitu kan? Apakah memang ada anak-anak yang begitu lahir dipersiapkan untuk jadi dikebiri, I don't know begitu. Atau memang ada yang kelainan secara seksual begitu. Jujur aja ya teman-teman, ada orang-orang yang disable itu yang benar-benar sampai nggak bisa menikah, ngerti ya maksud saya ya? Yang dia cuma tidur dan dia nggak bisa tiduran, cuma makan, minum, makan, itu ada loh begitu. Itu kan nggak bisa memang menikah gitu kan. Jadi jangan identikan kita dengan itu. Apakah ini hermaphrodite? Jadi sejak zaman dulu, zaman Yunani juga ada katanya hermaphrodite. Jadi ada dua kelamin pria dan wanita. Walaupun realitanya salah satu
kelamin yang bertumbuh itu yang dominan. Jadi jangan buru-buru dioperasi waktu ada hermaphrodite. Jadi anak punya 2 kelamin gitu. Biasanya yang bertumbuh salah satu yang dominan begitu ya. Dia bisa ada begitu ya. Salah satu pembelaan mungkin ini juga pembelaan buat orang-orang yang LGBT begitu ya. Ini kan aku sejak lahir tidak bisa suka lawan jenis gitu ya. Bagi saya banyak orang Kristen enggak LGBT itu enggak sejak lahir. Kalau saya sendiri ya jujur ya, ini pribadi saya sendiri. Lah kalau sejak lahir kenapa? Ngerti maksud saya? Apakah kalau sejak lahir pasti itu yang good? Ngerti maksud saya? Kalau contohnya saya sakit, saya punya keturunan mama papa itu punya sakit jantung gitu ya. Jadi dia sejak lahir sakit jantung. Apakah sakit jantung itu berarti sesuatu yang good? Ngerti ya maksud saya teman-teman? Jadi ngapain kita bela-belain sejak lahir nggak ada LGBT begitu ya? Jadi saya orang Kristen juga nyampe-nyampein diri begitu loh. Lah kalau sejak lahir kenapa? Kan bukan berarti yang sejak lahir itu berarti good dilakukan kan prakteknya. Ngerti maksud saya? Oh saya sejak lahir sakit jantung, jadi sakit jantung itu harus diterima. Maka kita buat semua sakit jantung kan aneh begitu kan? Kan nggak harus seperti itu, tapi harus mendapatkan perhatian khusus, yakin gitu loh. Jadi banyak orang Kristen yang begitu diserang medis sejak lahir, dia berusaha mati-matian membela meneliti bukan sejak lahir. Ngapain gitu ya, ngabisin waktu bagi saya gitu ya. Jadi kita nggak usah berpikir seperti itu begitu ya. Tapi memang ada kenyataan orang-orang Kristen yang sampai akhir hidupnya dia tidak bisa mencintai lawan jenis, tapi dia memilih tidak menikah dan melayani Tuhan. Itu indah loh, dan dia menghasilkan karya-karya yang luar biasa begitu kan. Itu kan juga indah, dan orang-orang itu saya rasa bisa Tuhan pakai untuk menolong orang lain. Saya punya murid sharing, dia kenapa aku kok bisa suka cowok, suka cewek begitu. Dia merasa itu kutukan, dan dia merasa kenapa kekristenan tidak menghargai buat aku. Dia bilang, ketika dia cerita sama saya bilang, I don't know, aku nggak tahu pergumulanmu karena aku tidak mengalami seperti itu. Tapi justru karena kamu mengalami, kamu lebih ngerti. Dan aku percaya Tuhan, entah kamu ngalami di zaman ini, barangkali Tuhan mau pakai kamu tuh jadi teman buat orang-orang yang struggle kayak kamu. Supaya bagaimana orang yang kayak kamu bisa belajar sayang sama Tuhan, mencintai dirinya dengan segala keterbatasan. Itu kan sesuatu yang indah begitu loh. Saya bilang, oh dia langsung bilang, oh ternyata hidupku masih bisa indah. Ya indah begitu loh. Cuma kamu mendapatkan satu beban yang saya nggak dapetin begitu loh teman-teman. Entah itu karena keadaan, tapi itu kan sesuatu yang itu ya. Jadi jangan ngomong lagi di belakang gitu. Now, sekarang itu enggak gitu ya. Kalau akhirnya aku sulit mendapatkan pasangan, karena apa? Apakah karena aku secara sosial sulit, atau aku nggak trust? Banyak anak-anak karena nggak takut ketika dideketin, dia mulai secara nggak sadar dia pasang benteng karena dia sebetulnya takut menikah karena lihat keluarganya berantakan begitu ya. Jadi banyak faktor yang kita bisa gali secara personal. Jadi jangan buru-buru mikirin ini ditetepin Tuhan atau nggak ditetepin Tuhan, jangan-jangan gua yang sejak lahir di itu. Kita nggak bisa buru-buru kayak itu, karena ada orang-orang yang juga kecenderungan gay atau lesbian, ternyata di dalam masa hidupnya dia bisa menikah dan dia bisa mencintai yang lawan jenis. Ada yang enggak gitu loh teman-teman. Ya itu jawaban saya ya. Oke, thank you. Ini banyak banget pertanyaannya, kayaknya nanti makin lama makin seru nih. Jadi kita makin lanjut terus aja ya. Antusias semua mereka. Banyak masalah jodoh emang. Selanjutnya dari Bendy Liok ya. Saya lama nggak bicarain topik ini loh. Setelah berapa tahun dari kami. Iya. Oke, Mas Roni mungkin bisa diganti pertanyaannya. Dimatikan dulu yang ini. Oke. Iya. Dari Bendy ya. Bagaimana dengan orang-orang yang bercerai dengan alasan itu yang terbaik, tapi mengacu ke firman Tuhan sebenarnya dikatakan bahwa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia gitu. Teman-teman, ini juga sesuatu yang tidak mudah begitu ya. Karena waktu ayat itu dibicarakan dengan konteks sebetulnya. Kata ayat perceraian itu ketika Yesus membicarakan ketika kamu bercerai begitu ya, ada orang lain yang setelah menikah bercerai lagi, itu kamu berzina segala macam. Sebetulnya ayat itu untuk melindungi supaya perceraian tidak sering terjadi. Jadi jangan salah begitu ya. Jadi Tuhan sebetulnya tidak suka perceraian. Begitu kan?
Ya, Tuhan tidak suka perceraian. Jadi ayat itu untuk melindungi. Kenapa? Karena orang Yahudi pada masa itu sering kawin cerai. Jadi berzina itu teman-teman tidak serta-merta kata berzina. Berzina itu bisa berbicara tidak setia. Kenapa? Karena orang Israel ketika tidak setia kepada Tuhan dikatakan berzina. Mengerti maksud saya ya? Jadi orang Yahudi itu dikit-dikit istrinya nggak melayani, nggak apa-apa, kamu nggak setia, cerai. Makanya Tuhan Yesus itu kesel begitu. Lu enaknya, oke, lu berani ceraiin, lu berani nggak kawin lagi, gitu. Ngerti maksud saya? Jadi sebetulnya hukum yang untuk mengatur karena Tuhan tidak menyukai perceraian dari konteks orang Yahudi yang suka kawin cerai. Dia melindungi wanita justru pada masa itu. Ya, itu tafsiran saya. Banyak tafsiran yang lain. Ini pribadi saya, tidak mewakili gereja atau institusi apapun. Ini pribadi saya, teman-teman. Cuma memang ada fakta-fakta ketika orang menikah dan ternyata bukan dari sang Kristen, ternyata dia udah menikah dulu baru salah satu bertobat. Mengerti nggak maksud saya ya? Dia menikah dulu baru salah satu bertobat dan ternyata yang menceraikan itu dari yang tidak bertobat. Nah, itu kan kompleks. Apalagi kalau kita berbicara tentang Kristen sama Kristen, belum tentu mereka Kristen yang sudah bertobat. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya? Nggak semua loh orang Kristen bertobat. Makanya anak pemuda saya tanya, apakah cari pasangan harus seiman ya? Konstruksi seimanmu apa? Apakah sama-sama Kristen begitu? Banyak yang ke gereja untuk diberkati supaya dibaptis supaya bisa nikah kan begitu kan. Itu realita. Karena hukum negara kita kalau lu nggak dapet surat dari gereja lu nggak bisa ke catatan sipil begitu loh. Jadi ini kompleks banget. Kita nggak bisa lihat lagi general tapi case-nya apa. Belum lagi bagaimana case-case ketika ketika seseorang itu udah ada abuse yang sampai kematian begitu kan. Ya, sampai membahayakan nyawa pasangan dan segala macamnya. Ya. Tapi sebagai orang, syarat saya, sebagai orang yang belum bercerai gitu ya, belum pacar aja, punya pacar aja belum begitu ya, apalagi bercerai begitu, atau udah punya pacar, kita harus tahu yang ideal bagi God itu adalah ketidakperceraian. Dan begitu ada perceraian, itu adalah sebuah hal yang benar-benar nggak ideal. Jadi jangan dijadikan prinsip. Gara-gara ada orang terkenal, dia berceraikan, gue perceraikan, itu kacau begitu ya. Itu kan nggak harus gitu. Itu menunjukkan kedewasaan kita di mana. Tapi itu ada realitas-realitas yang saya jumpai. Keluarga-keluarga yang walaupun tetap wrong gitu ya, tidak tepat, tidak ideal, tapi ada akhirnya yang benar-benar nggak bisa dipertahankan. Dan saya tetap percaya ada anugerah Tuhan buat keluarganya. Walaupun itu berat buat anaknya. Karena saya berteman dengan orang yang pernah bercerai itu lukanya dalam loh. Sampai dia ketika menikah lagi pun cukup dalam. Dan saya juga melihat Tuhan juga berkarya di tengah luka-luka itu gitu teman-teman. Dan bagaimana ketika dia menikah lagi? Sekarang banyak kasus loh. Ada yang ternyata dibohongin. Ternyata dia tulus baik-baik menikah. Tapi ternyata yang suaminya ini dia baru berapa bulan suaminya udah punya istri lain. Kristen. Boleh cerai nggak? Dia dibohongi selama ini nggak gampang loh, nggak boleh cerai dan segala. Waduh, teman-teman, saya tidak melihat perceraian itu sebagai sebuah ideal, tapi perceraian itu sebuah realitas ketidaksempurnaan. Prosesnya setiap orang bertanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan. Ada banyak case begitu ya, tidak apa-apa cerai itu sesuatu yang tidak dong, karena ideal bagi Tuhan. Saya lebih banyak pakai disi ideal ya. Tapi bagaimana yang menikah lagi gitu ya? Itu agak sulit ya. Ada yang tidak ideal, ada yang lebih nggak ideal, begitu ya teman-teman. Yang ideal tidak bercerai. Tapi bagaimana ketika seseorang masih muda, ketika dia memaksa tidak menikah lagi, dan akhirnya dia jatuh terus di dalam percabulan. Mengerti maksud saya? Nah, ini saya tidak membenarkan teman-teman, saya tidak membenarkan. Tapi kita melihat fenomena realita itu banyak banget loh case-nya. Ini hanya saya sebagian begitu ya. Saya hanya sebagian begitu kan. Oke ya, tapi saya cuma makanya saya kadang-kadang lebih banyak berpikir tidak tahu begitu ya. Tapi ada yang ideal, ada yang ideal, tapi ada anugerah Tuhan di dalam setiap itu, dan setiap orang dengan segala kelemahan dan kejujuran dia akan berhadapan dengan Tuhan dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi saya juga percaya anugerah Tuhan yang maha besar begitu.
teman-teman. Ingat, saya tidak mewakili satu institusi gereja. Ini pergumulan kompleksitas kehidupan ya. Dan saya belum meneliti lebih dalam lagi. Ini hanya tahu-tahu dijawab ya mendadak ya. Udah ini yang keluar dari pikiran saya ya. Bisa dikoreksi kalau mau. Ya. Oke. Thank you Ko Johan. Selanjutnya nih, gimana kalau ya ada yang nembak lebih dari 3, padahal kita nggak suka sama mereka. Gitu. Ya, kalau nggak suka ya udah ditolak. Katanya justru saya sama orang lain tapi belum ada kejelasan, gimana kok? Oh, kamu mau main aman gitu daripada nggak dapet yang 3 lumayan. Kata Fitri ya, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita yang kita suka nggak mau, yang nggak kita suka mau begitu ya. Dan yang nggak kita suka kalau bagus itu digabungin kebaikan-kebaikannya begitu ya. Jujur ya, ini mungkin bisa, ini justru masa-masa yang seperti kamu bingung sebetulnya, dan untuk bingung jangan buru-buru putusin, ya. Jangan buru-buru putusin karena justru lebih kamu bisa mengenal kenapa kamu nggak suka, ya kan? Biasanya kenapa kamu suka dia? Pokoknya aku tenang sama dia. Tenangnya itu kenapa? Jelasin tenangnya kenapa? Ya tenang aja, nggak bisa harus jawab tenangnya ketika apa, begitu. Biasanya ketahuan loh, ketenangnya kalau ngobrol bisa lama. Oh, berarti kamu punya kebutuhan ngobrol. Mungkin 3 ini nggak punya kebutuhan ngobrol, begitu loh. Ya kan? Tapi yang nggak suka apa dari 3 ini? Apa? Nah, itu benar-benar masa-masa seperti ini justru bisa untuk mengenal kebutuhan, sehingga ketika mencari pasangan juga, kalau udah lulus kriteria belajar mencintai Tuhan, sesama dan diri, mencari pasangan juga bisa sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dirimu. Dan kamu juga kalau ada tertarik di antara ketiga ini, kamu bilang, ternyata aku tuh sebetulnya agak cenderung kamu, tapi aku nggak punya di sini di kamu. Coba kita temenan, bisa nggak ya kamu kalau nemenin aku, kita ngobrol lebih dalam segala macam. Itu kan juga lebih kenal ya, lebih real ya. Ya, jadi jangan cupa-cup ya, Tuhan yang mana yang besok pakai baju merah gitu ya. Jadi ada pengenalan lebih dalam lagi. Tapi kalau beda loh, kalau fisik, kecuali kamu rela dia dioperasi plastik begitu ya. itu real karena apa ya? Kita ini dikonstruksi sama sosial, definisi kita tentang cowok yang keren tuh kayak gimana, tontonan kita apa, itu realita sih. Nggak gampang berubah. Walaupun itu sebetulnya tidak boleh jadi ukuran gitu ya. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya dari Ivan Steven. Kok kalau suka sama orang yang lebih tua, apakah salah? Nah, mungkin orang kayak nanya kan, kalau yang lebih tua gimana? Yang lebih muda gimana? Ada orang yang mungkin menikah 8 tahun gitu sama orang yang lebih muda, 8 tahun sama orang yang lebih tua. Batasan-batasannya apa sih kali yang menurut kembali kebutuhan itu apa? Kalau kebutuhannya Ivan secara apa ya? Kadang-kadang saya ketemu anak-anak pemuda saya yang mamanya lebih dominan begitu ya. Dia ketika ketemu sama cewek yang kurang dominan, dia nggak bisa, dia takut. Dia butuh cowok yang lebih dominan, dan biasanya lebih matang itu ya ada yang lebih usia begitu ya. Tapi ini juga nggak jadi pembenaran. Saya selalu sadarkan ini kamu nggak bisa mandiri loh, kamu harus berubah. Memang kamu nggak bisa sama langsung yang bergantung sama kamu, tapi kamu harus berubah karena kamu cowok, harus mulai belajar untuk lebih mandiri dan segala macam. Dan saya selalu ngomong begitu. Tetapi memang ini kebutuhan kita apa yang jujur. Ketika kita suka sama dia, sisi apanya? Karena kalau sisi kedewasaannya, sisi apa ya, mengerti, bisa diajak diskusi, itu it's okay. Tapi kita juga harus tahu kalau bedanya apa. Kalau pria sama wanita, biasanya menopause itu wanita lebih cepat begitu ya. Kalau seksualitas itu kamu harus jujur juga, di dalam dirimu tuh menjadi sebuah kebutuhan yang besar, enggak. Kalau kebutuhan yang nggak besar, kamu harus siap. Besar, kamu harus siap resiko. Itu real loh. Itu physical yang real, yang human. Tapi kalau yang cowok sama cewek yang lebih muda cenderung berbeda begitulah. Ini ada sesuatu yang perlu dipikirkan, Ivan. Dan juga nanti bagaimana sama keluarga, kamu harus siap juga begitu ya. Keluarga siap menerima nggak? Karena biasanya ada keluarga tertentu yang ceweknya tua nggak bisa begitu kan. Kamu bisa nggak? Pasti lebih sulit kalau nggak disetujuin. Nanti bisa lihat anakmu gitu kan ya, dan segala macamnya gitu ya. Ya itu banyak hal ya. Dan kalau kamu sudah memutuskan, doa di dalam nama Tuhan Yesus, kamu sudah tahu apa resikonya, nikah gitu ya. Bagi saya itu bukan salah ya, bagi saya ya, karena ada anak yang lebih muda dari kita juga lebih cepat dewasa, betul kan? Ada yang lebih tua nggak dewasa begitu ya. Ya, itu beda, walaupun tetap realitanya biasa yang lebih tua lebih dewasa. Oke,
Silakan. Iya, oke. Sama masih dari Ivan juga nanya lagi. Benar nggak sih ketika kita udah siap untuk memiliki pasangan yang mungkin yang jodoh gitu ya, Tuhan itu bakal kayak ngodein kita gitu, bakal kayak nunjukin kita, nah ini dia nih jodohnya. Yalah kan, orang mau nikah nanti 4 hari, 5 hari belum nikah juga bingung juga, ini bener nggak ya? Jadi justru apa ya, kalau sudah nikah baru bilang kamu itu bukan jodohmu, bener ya maksud saya ya. Karena apa ya, saya selalu ngomong kalau punya pacar kamu harus siap, kalau jadi puji Tuhan, kalau nggak jadi, kamu harus tahu di dalam hubungan ini kamu belajar sesuatu. Itu. Karena kadang-kadang memang kita itu memang kita di dalam kebersalahan kita, ketidaktahuan kita belajar kok dari kesalahan itu real kok Tuhan pakai. Jadi kamu jangan berpikir untuk itu. Saya tetap berpikir usahakan untuk jadi, tapi kamu harus siap kalau enggak gitu loh. Jadi bahayanya pikiran itu apaan? Oh, ini kodenya ini, tahu-tahu gagal. Kita yang salah baca kode atau Tuhan salah kasih kode atau kebebasan. Wah, nanti kita ribut lagi. Ini kedaulatan Allah, kebebasan manusia. Itu saya kadang-kadang saya selalu dikasih tahu loh sama teman-teman yang married, menjelang pernikahan itu akan banyak konflik-konflik. Karena kedua keluarga ketemu sama-sama stres, wah tambah rame begitu. Itu di situ kembali kita diuji, bener ya gua mau nikah gitu ya. Tapi begitu kamu sudah nikah, sudah itu jodohmu begitu. Saya lebih baik begitu. Pemantapannya adalah mantap kalau dia cinta Tuhan segala macam, ini sesuai dengan prinsip Tuhan yang Tuhan kasih. Ya, teman-teman. Oke, itulah. Oke. Justru karena udah mau jam saya bilang jangan pernah merasa siap menikah. Waduh. Betul. Saya ditakut-takuti sama pendeta. Bilang apa? Kamu nekat ya berani nikah gitu ya. Kamu apa jaminan apa dia setia? Waduh, serem juga ya. Apa jaminan kamu setia? Nggak ada juga jaminannya ya. Justru orang yang menikah itu berani, nekat kata Pak Yakub sabda. Ya udahlah saya jadi orang nekat. Kenapa? Apa ya? Kita justru karena ketika nggak siap kita terus bergumul, kita terus belajar. Kita nggak pernah merasa confidence, kita terus membenahi diri. Justru kita nggak pernah siap. Makanya Pak Yakub Susabda itu mengatakan pernikahan itu sekolah seumur hidup begitu ya. Karena diri kita gali, pasangan kita sampai saya udah nikah 12 tahun itu masih ada hal-hal yang keluar dari diri saya, dari diri istri saya yang unpredictable, yang unknowing gitu. Ya. Oke. Takut nikah ya, Pak? Takut nikah. Kan boleh didengarkan ya. Oke. Karena udah mau jam 8 nih, harusnya kan kita udah mau selesai. Tapi masih ada 5 pertanyaan lagi. Ko Johan kira-kira mau lanjut aja? Oke, lanjut aja. Boleh ya? Dicepetin nanti jawabnya. Selanjutnya dari Jacqueline Laurencia. Waduh, Jacqueline. Waduh. Kok kayaknya sekarang tuh banyak hubungan tanpa status. Mau tahu dong pendapat Johan soal fenomena ini gitu. Apakah kejelasan status sangat penting? Orang tiba-tiba orang yang nggak dapat kejelasan nih ya. Dari pengalaman saya ketika ada HTS itu, saya tanya murid-murid saya kenapa? Karena mereka takut kalau putus supaya nggak terlalu sakit. Itu sih. Mereka nggak takut terlalu sakit. Jadi kalau itu jadi nggak ada komitmen juga mereka takut. Beberapa takut kalau sakit. Dan ternyata setelah jadian kan tuntutannya lebih banyak gitu kan ya. Itu juga bisa jadi konflik-konflik baru. Jadi banyak yang nggak siap sakit. Ya. Dari anak-anak yang saya layani begitu ya. Padahal kalau kamu berani nikah gitu ya. Kalau kamu nggak siap sakit ya jangan nikah. Saya selalu ngomong ya dulu, ngapain ya kita nikah untuk suatu hari kita kehilangan orang yang kita cintai ya. Salah satu kan, iya kan? Kecuali dua-duanya meninggal naik pesawat jatuh bareng gitu kan. Istri saya selalu bilang nanti siapa mati duluan, kita mati bareng aja. Maksudnya naik pesawat jatuh gitu ya. Ya, tapi apa ya? Suatu hari kan salah satu entah saya kehilangan istri saya bayangin sekarang, waduh, nggak gampang loh. Atau istri saya kehilangan saya. Kadang saya takut mati gitu loh. Kenapa ya? Waktu COVID sakit, kemarin saya sakit gitu. Jangan-jangan nanti anak-anak masih kecil. Jadi kita kehilangan orang yang kita cintain itu nggak gampang dan itu sakit.
Tapi orang yang berani sakit itulah yang tahu cinta gitu ya. Makanya Tuhan kita itu sementara di bumi yang berdosa ini, dia saking mencintai, dia sakit banget tuh gitu kan. Ya itu memang tidak mudah begitu ya. Jadi ketika orang mencinta itu ya dia berani sakit. Ya, itu saran saya, kalau kamu nggak berani sakit ya kamu nggak berani mencintai. Dan ada kan istilah, kamu jangan kasih hatimu 100%, kamu kasih 50%, 60%, nggak bisa. Kalau kamu udah jatuh semua ya kamu kasih semua begitu ya. Maka saya selalu ingat kata Pak Tong, kalau putus jangan gila, tapi lagi. Artinya apa? Berarti belajar mencintai ya, belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Gitu sih. Oke. Selanjutnya dari Kristi Monica. Kok apakah salah PDKT dengan lebih dari satu orang? Karena posisinya sekarang belum yakin kalau hanya PDKT dengan satu orang. Terus saya mengajarkan anak pemuda saya langsung. Jadi kalau kamu suka sama seseorang, karena saya menemukan banyak fenomena di sekolah itu anak-anak yang di PHP-in dan itu terluka banget. Dan itu jahat. Begitu ya. Jadi saya menyarankan beberapa anak muda di GKY, kalau kamu suka beberapa anak, kamu udah langsung bicara aja, kamu tertarik. Memang belum cinta tapi kamu tertarik, kamu mau kenal. Ya kan? Dan ketika itu jadi lebih enak, jadi orangnya mau gumulin bareng nggak, mau mengenal lebih dalam. Nah nanti kamu update kalau kamu ternyata kok kayaknya aku nggak cocok sisi ini, aku nggak bisa ketemu sama kamu ngomong ke dia, sehingga ketika kamu pergi dia tahu jelas. Itu bagi saya kedewasaan ya. Karena saya belajar ini dari istri saya, bukan dari saya sendiri. Karena dulu saya waktu PDKT, istri saya datang sama saya, kamu itu mau jadi teman atau mau PDKT? Coba jelaskan di awal. Nanti kalau jadi teman ya teman aja, supaya aku tidak terlalu berharap. Kalau kamu PDKT, PDKT. Nah, saya bilang ya, saya memang tertarik, tapi saya belum cinta sama kamu, baru ketemu berapa kali. Ya udah kalau gitu kita saling mengenal dan akhirnya kita jadian, begitu ya. Jadi itu lebih jelas dan nggak ada yang tersakiti. Tapi kalau ada 2-3 orang, kamu boleh jujur. Dan ada anak pemuda saya dan saya salut sih. Dia lagi mengumpulkan untuk punya pasangan ya, menikah tentunya. Kalau pacaran kan sebetulnya ke arah menikah, begitu kan. Dia bilang dia lagi deketin 2 orang, saya bilang jujur, dia jujur sama duanya, saya lagi mencoba mengenal begitu ya, saya belum pacaran, jadi supaya jelas tahu begitu ya. Nah, itu ada cewek-cewek yang belum tentu siap begitu, tapi ada siap. Tapi kalau jelas itu tidak akan menyakiti loh. Kalau nggak percaya, coba tanyakan prinsip ini kepada wanita-wanita begitu ya. Karena banyak wanita itu di PHP-in, kasihan begitu ya. Dan saya juga sarankan para wanita kayak istri saya nggak apa-apa, karena banyak cowok-cowok yang kurang berani ketika mendekati dulu begitu ya. Perjelas aja gitu ya, daripada Anda itu kebingungan sendiri dengan sikap-sikap mereka, ini suka atau nggak jelas, tahu-tahu lenyap, tidak ada peredaran, chatnya nggak dibales, dia ganti nomor handphone begitu ya. Itu apa-apaan. Jadi saya selalu mengajarkan, dan beberapa anak pemuda di gereja saya sudah melakukan begitu. Dia kadang saya sarankan, ini good loh, kayaknya cocok sama kamu ya. Dia deketin, ya dia deketin, dia coba ngomong, aku tertarik begitu ya. Itu saya rasa lebih gentle ya. No problem kalau kamu masih menggumulkan, bersahabat, kamu bilang aja, aku masih mau berteman dengan 3 orang dan aku mau mengenal lebih dalam lagi, supaya itu, dan supaya kamu tahu. Tapi otomatis kamu juga bilang sama dia, kamu juga terbuka dong kenal orang lain. Ngerti maksud saya ya? Kamu terbuka aja kenal sama orang lain. Jadi kalau kamu sama yang lain, aku belum mutusin, ya salah saya sendiri gitu kan. Jelas ya? Oke. Selanjutnya dari Resya Nugraheni. Kok kan kita perlu berdoa dan berusaha. Terus maksud mengalir aja itu gimana? Masih mengalir jernihnya kali ya. Karena sebagai anak muda sering ketakutan sama yang mengalir aja. Nggak ada kejelasan gitu kali ya. Oh iya, yang ada kejelasan harus jelas. Kalau kamu berani pacaran sebetulnya udah mikirin nikah. Iya kan? Saya waktu deketin istri saya mau nikah, saya cari istri. Ya. Tapi kalau SMA, waduh, saya cari istri begitu ya. Kemungkinan bisa ada yang, saya punya teman dari SMP sampai menikah, hebat banget itu. Tapi 1 di antara ribuan begitu ya. Tapi bisa, tapi risiko yang pengalaman saya yang SMA banyak lebih gagal daripada enggak begitu ya. Itu dan itu banyak menghasilkan luka sebetulnya. Waktu kuliah masih lebih mending. Mungkin harus ada, nggak mengalir, harus ada kejelasan dalam arti kalau mereka deketin. Cuma bagaimana kita journey?
ketika journey itu kita mempersiapkannya dengan cara apa? Banyak orang mempersiapkannya itu kebingungan cari kenalan sana sini, pakai Tinder dan segala macamnya gitu ya. Beberapa anak pemuda saya berhasil dengan Tinder, tapi saya bilang, oh karena saya kurang ajar mereka. Kadang-kadang saya ditunjukin Instagramnya, kok ini kayaknya gimana orangnya, saya baca, oh kayaknya gini. Ternyata itu hasil Tinder begitu ya. Tapi ternyata ada yang nggak berhasil, terus banyak yang berhasil ya. Terus yang lain bilang, kok nggak tahu luka-lukanya berapa juga, gagalnya berapa banyak. Oh banyak ya, berarti banyak gagalnya. Jadi fokusnya itu bukan nyarinya, tapi fokusnya itu kamu menjalani hidup secara penuh dan bahagia dengan kebahagiaanmu, dengan panggilanmu, sehingga ketika kamu melakukan itu, daya tarikmu itu muncul sendiri begitu loh ya. Jadi kamu tidak menebar pesona, pesonamu sudah tersebar begitu kan. Dan di situ kamu menjadi dirimu dan orang bisa tertarik begitu. Jadi fokusnya bukan ke orang begitu ya, tapi ke dirimu, kebahagiaanmu, mengenal dirimu lebih lagi, lebih bahagia. Sehingga ada dosen saya bilang, kalau kamu belum bahagia, cukup bahagia, jangan menikah. Kenapa? Karena kalau kamu nggak bahagia, gimana kamu bisa bahagiain pasanganmu gitu loh, teman-teman ya. Maka saya ketika pacaran sama Cimel gitu ya, saya sudah lumayan bahagia karena saya senang pelayanan, udah nggak nikah nggak apa-apa begitu ya. Bukannya nggak mau ya, nggak nikah nggak apa-apa begitu. Udah kepikiran gitu, tahu-tahu ketemu dia, saya tetap pelayanan dengan full. Tapi karena saya tahu dia punya background family juga ada luka seperti saya dulu, saya akan, sebelum kamu nikah sama saya, kamu konseling kenal diri lebih lagi, cari panggilan hidup. Jadi saya bimbing dia untuk dia bisa konseling, kenal diri, kenal kebutuhan, disembuhkan dari luka-lukanya. Sehingga apa? Pernikahan kami juga lebih nggak sulit begitu loh. Ya itu sebetulnya. Jadi persiapannya jangan persiapkan ke orang, tapi persiapkan ke diri. Setelah mengenal diri, kamu punya kebutuhan. Celakanya gini teman-teman, saya kasih contoh ya. Dulu saya butuh perhatian. Saya suka cewek yang merhatiin saya, sudah makan belum? Kok makannya nggak habis? Kenapa telepon? Saya merasa diperhatikan. Tapi setelah saya dikonseling, jiwa saya sehat. Ini kok terganggu sekali ya dengan begitu ya. Saya kok jadi nggak bisa gerak, nggak balas SMS malah dan segala macam. Akhirnya ketika saya sembuh, ini bukan jadi kebutuhan saya gitu ya. Dan ketika saya coba, kayaknya nggak bisa gitu loh. Dan kalau saya paksain, saya melukai dia kan. Akhirnya saya tahu kebutuhan saya bukan yang seperti ini. Dan saya juga sarankan dia konseling, dibimbing lagi supaya lebih sembuh lagi gitu kan teman-teman. Who knows ke depannya gitu kan. Tapi ke depannya saya nggak sama dia, saya sama istri saya begitu. Jadi ada realita ini. Ketika kita semakin dewasa mengenal diri, ternyata yang dulu kita suka, Marsha tadi juga bilang, belum tentu kamu lebih suka lagi ketika jalaninya, ngerti ya? Jadi ini manusia itu bertumbuh dan bergerak begitu ya. Ini tidak mudah. Oke? Thank you. Oke, selanjutnya dari Fitri lagi. Gimana kalau kita lagi naksir sama seseorang, terus posisi kita adalah cewek yang lebih memilih untuk memendam sampai si dianya ngeh. Menurut Koko tetap stay dulu nungguin atau buka hati sama orang lain? Jangan main ekstrim ya, maksudnya nungguin atau buka hati. Kalau buka hati nggak nungguin, kalau nungguin nggak buka hati gitu ya. Itulah kelemahan manusia dengan logika biner. Ini logika biner namanya. Sebetulnya ketika kamu berusaha terbuka kan juga nggak apa-apa gitu kan. Dan sebetulnya kita lihat di sekeliling kita, jujur ya, saya dulu tipe yang pelan-pelan, nggak gampang ngomong perasaan, tapi ketika istri saya nanya, kamu sebetulnya apa? Itu membantu saya sekali begitu ya. Itu membantu saya sekali. Jadi anak pemuda saya sekarang itu lebih hebat daripada saya. Kenapa? Kalau saya tunggu ditanya istri saya dulu, calon istri. Kalau anak pemuda saya sekarang dia udah ngomong sendiri. Jadi saya bilang, kamu lebih hebat dari aku. Kojo dulu nunggu ditanya, ditembak begitu ya. Jadi kita lihat orang itu berbeda-beda gitu ya. Kadang-kadang ada cowok yang memang nggak biasa atau minder segala macamnya. Nggak itu. Kadang-kadang ketika ditanya juga lebih bisa, tapi pertanyaannya jangan kasar ya, maksudnya tanyanya ya, aku sebetulnya ketika sama kamu ngobrol itu suka segala macam, kalau kamu pribadi suka ya, itu kan bisa sebetulnya ya. Bagi saya di zaman sekarang udah kayak dulu ya karena oke sih gitu. Jadi sambil berusaha, sambil ya kamu terbuka untuk orang lain kan, it's okay. Atau sambil kamu terbuka untuk orang lain, ya kamu terbuka juga untuk dia, gitu kan. Kan dia orang lain juga yang belum membuka buat kamu, gitu kan. Ya. Oke. Terakhir nih, pertanyaan terakhir.
Yunia Billy. Shalom Ko Johan, Koron, dan Kak Kenneth mau nanya bagaimana menanggapi LGBT dalam prinsip firman Tuhan karena merasa berjodoh. LGBT dalam prinsip firman Tuhan karena merasa berjodoh. Teman-teman, sebetulnya saya juga nggak suka di gereja itu ada homofobia, gitu ya. Dan kadang-kadang di gereja ketika masalah homoseksual dan LGBT itu dijadiin tertawaan kadang-kadang di mimbar gitu ya. Saya bertobat, saya sudah melatih. Kenapa? Karena ternyata itu melukai begitu ya. Karena saya juga berjumpa dengan orang yang sejak muda melayani dengan setia di gereja, tapi dia struggle sejak SD, dia struggle dengan preferensi, dia lebih suka ke cowok, kalau dia nggak bisa suka cewek, tapi dia nggak berani ngomong di gereja. Dan dia bertahun-tahun bergumul sampai selesai kuliah dan dia nggak bisa terima itu. Akhirnya dia merasa ketika datang ke gereja itu judgement doang yang ada. Oh itu berdosa, neraka dan segala macamnya. Akhirnya dia nggak kuat dan dia mencoba melihat ke sosial media, ke semua teks-teks, ke semua penelitian, penafsiran ayat dan segala macam. Kebetulan anaknya pinter. Dan ketika melihat itu dia kan nggak tenang selama. Dia lebih mendapatkan ketenangan dan akhirnya dia meninggalkan gereja. Kenapa? Karena gereja tidak siap mendengar kisahnya. Begitu teman-teman. Jadi kalau saya pribadi begitu ya, kalau saya pribadi prinsip saya yang tadi begitu ya. Kalau bahkan secara lahir apakah itu sesuatu yang diterima begitu ya. Dan kalau memang di gereja ada orang-orang yang akhirnya di kekristenan sendiri yang sampai akhirnya hidupnya dia tidak bisa menyukai beda jenis dan dia tetap menyukai sesama jenis tapi dia memilih tidak menikah dan di situ dia menghasilkan perenungan tulisan yang dahsyat. Itu bagi saya indah sekali teman-teman. Apalagi di tengah zaman seperti ini begitu ya. Perlu ada orang yang seperti itu yang mencintai Tuhan dan karena Tuhan bagi saya, karena Tuhan dia rela untuk tidak menikah begitu ya dengan sesama jenis karena cintanya sama Tuhan. Maka ketika ada anak-anak yang seperti ini, aku harus gimana? Aku cinta ketemunya sama cowok. Saya bilang gitu. Aku nggak bisa ngomong sih. Karena kalau kamu berjumpa dengan kasih Kristus dan ternyata kamu merasa dikasih dan kamu rela memberikan itu untuk Tuhan, it's really beautiful sih. Dan di situ kamu lebih daripada saya. Lebih daripada saya apa? Karena saya tidak pernah memberikan, saya tetap menikah begitu ya. Kamu melebihi saya dan itu indah. Dan anak ini bisa melihat, oh ternyata hidupku bisa beautiful. Jadi kamu mempersembahkan itu untuk Tuhan begitu ya. Jadi teman-teman saya tidak menyetujui, tetapi saya akan menerima dan memeluk anak-anak seperti itu. Beberapa anak yang datang sama saya peluk. Dia seorang gay, saya peluk. Supaya dia dipeluk dengan orang yang benar gitu ya teman-teman. Supaya apa? Dia tahu dia dicintai di gereja. Dia diterima. Tuhan sayang dia. Dan dosa homoseksual dengan dosa kita yang lain sama ukurannya. Kita nggak lebih baik dari mereka. Baik dari mereka. Saya pernah ke satu tempat, worship leadernya seorang gay. Itu persekutuan sebuah kantor. Dan aneh sekali ketika dia menyanyi, saya nangis. Dan saya merasa dia nyanyi dengan hatinya. Jarang saya di worship leader gereja nangis begitu ya. Tapi dia giliran nyanyi saya nangis. Saya merasakan benar-benar itu dalam hatinya. Dan ketika saya menangis, saya tahu dia gay. Tapi dia bergumul begitu. Dia bergumul dengan gay-nya begitu kan. Dan ketika mendengar kisahnya saya lebih tersentuh lagi. Kenapa dia terluka, ditinggalkan istrinya, dia pernah coba bunuh diri, dia nggak punya siapa-siapa dengan anaknya, dan akhirnya ada seorang pria yang menjaga dia, yang gay, dan akhirnya di situ dia jatuh. Dia percaya Yesus begitu, tapi dia bergumul sekarang dia bergumul gimana anaknya. Jadi mereka juga bergumul teman-teman, ada yang bergumul. Tapi ketika kita tidak membuka, mereka akan ditangkap dengan pelukan erat dari komunitas-komunitas yang lain. Dan sekarang ada anak-anak yang udah cerita sama saya, mereka nggak dapat di gereja dan mereka tetap pelayanan di gereja, tapi mereka punya komunitas virtual. Saya nggak bisa sebutin beberapa gereja itu di Jakarta. Kita nggak tahu, tapi mereka ada. Kenapa? Karena mereka tidak ada tempat untuk berani cerita. Itu prinsip saya. Bagaimana kita melayani dan dosa mereka sama kayak kita. Ya. Cuma memang kalau ada kasus-kasus yang umpama dia seperti itu, pelayanannya saya arahkan jangan ke sekolah minggu begitu ya. Lebih ke arah itu, lebih bareng sama kita dan beberapa teman bisa jaga dia gitu ya, bisa bantu dia begitu. Itu kuncinya. Oke, sepertinya udah pertanyaannya udah semua. Ada salam dari Karimah, Pak Johan, terima kasih materinya. Thank you Karimah. Oke.
Mungkin setelah ini Nah, kan bisa kasih statement penutup kali ya. Setelah itu nanti diserahkan lagi ke Lauseroni. Apa statement penutup? Nggak dikasih tahu. Pesan buat anak muda. Intinya ini lah. Seringkali ketika kita jadilah manusia lah. Jadilah manusia. Kita itu sering pengen jadi Tuhan, tahu segalanya, tapi jadilah manusia yang banyak nggak tahu, yang masih belajar, yang masih belajar ngerti, yang jatuh-jatuh dan bangun, gitulah. Jadilah manusia, becoming human, begitu ya. Itulah statementnya. Thank you, Lauseroni. Thank you, Ken. Oke, thank you Ko Johan. Silahkan Lauseroni. Oke. Ya, terima kasih Lase Johan, Ko Johan yang boleh menjelaskan kepada kita secara gamblang tentang jodoh. Terima kasih teman-teman yang boleh join hari ini dan kita akan tutup ngopi kita. Memang suasananya seperti diskusi santai karena memang suasana ngopi kita memang seperti itu. Dan kita akan tutup, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ini ketika Engkau boleh memakai hamba-Mu, Lose Johan, boleh menyampaikan materi tentang jodoh dan berkati Lose Johan dalam pelayanannya dan mengumumkan tentang jodoh mereka dan dialah di sana pun Tuhan yang menyertai di dalam pergumulan ini. Terima kasih Bapak untuk saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, Lose. Thank you, Ken. Thank you Ko Johan. Thank you teman-teman semua yang udah menghadiri ini. Ya, makasih teman-teman. Makasih Kenneth. Makasih Ko Johan. Silakan. Bye-bye. Bye-bye. Oke.